wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Pamela Anjani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ditonton. Pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutannya yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis zat partikel zat terlarut atau identitas partikel zat terlarut. Sifat koligatif larutan ada 4, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan yang terakhir tekanan osmotik. Nah, pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Salah satu contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari yaitu fenomena laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya sangat tinggi. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip yang sama dengan laut mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia yang berupa kolam apung. Dan untuk yang kedua, penurunan titik beku. Salah satu contoh penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat campuran pendingin. Cairan adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin pada pabrik es juga digunakan untuk membuat es krim putar. Cairan pendingin dibuat dengan larutan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu yang ada di dalam wadah. Pada pencampuran es batu akan mencair sedangkan suhu campuran turun. Sementara itu, campuran bahan pembuatan es krim yang dimasukkan ke dalam plastik dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kepingan es batu yang sudah dicampuri dengan garam sambil diputar-putar terus-menerus. Es krim yang dimasukkan wadah berisi kepingan es yang sudah dicampurkan dengan garam akan membeku. Jadi, semakin banyak NaCl atau garam yang diberikan, maka akan semakin beku cairan yang ada di dalam wadah. Dan untuk yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih. Salah satu contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yaitu titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yaitu berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Proses ini, air mendidih adalah terjadinya pendidihan yang diawali ketika mulai memanasnya sebuah zat. Misalnya saat kita mulai memanaskan air, partikel-partikel air seakan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Ketika tekanan zat cair sama dengan kenaikan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Pada saat itu mencapai temperatur 100 derajat Celcius. Tekanannya menjadi 1 atm sama dengan tekanan udara. Di luar hal ini menunjukkan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Untuk yang keempat yaitu tekanan osmotik. Salah satu contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan osmotik adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Dalam proses yang disebut dengan osmotik, salah satu contoh yaitu pada mesin cuci darah pada pasien yang menderita gagal ginjal yang harus menjalani terapi cuci darah tetapi menggunakan metode dialisis yang proses perpindahan molekul-molekul kecil seperti urin melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain kemudian dibuang. Membran tidak dapat ditembus oleh molekul-molekul besar seperti protein sehingga akan tetap berada di dalam tanah. Oke, baiklah sekian pembahasan dari saya tentang pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi